Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat ya? Kabar kalian mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, tetap pakai masker ya, bagaimanapun keadaannya. Usahakan selalu pakai agar kita bisa terhindar dari COVID. Oke anak-anakku sekalian, untuk kegiatan Matsama hari ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang kegiatan ekstra dan pengembangan diri. Tetapi sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Oktavia Tresnawati Kurstianingsih. Tapi anak-anak cukup panggil saya Bu Vivi aja, biar pendek ya. Nah, di sini Bu Vivi akan menjelaskan ke kalian apa sih ekstrakurikuler yang ada di MTS kita ya, dan juga pengembangan diri apa yang bisa kamu kembangkan ya, yang bisa kamu lanjut di ini, ada bakat, ada minat yang bisa kembangkan di sini. Nah, langsung saja anak-anak ya. Jadi untuk pengembangan diri ini ya, pengembangan diri itu maksudnya berarti otomatis di luar jam pelajaran anak-anak. Jadi kalian bisa mengikuti kegiatan yang ada di luar jam pelajaran, dan waktunya kami gunakan setelah selesai KBM setiap harinya ya, bisa jadi setelah pulang sekolah gitu. Tetapi kalau misalkan mungkin memang ada prestasi ya yang memang harus diwajibkan kalian setiap hari latihan dan sebagainya, kami juga akan memberikan waktu spesial untuk kalian untuk berlatih. Ya, yuk kita lihat yuk, ada apa aja sih ekstrakurikuler yang dimiliki oleh MTS Yakti Tegarejo kita? Nih, sambil dipikir-pikir ya, kira-kira kalian ada minat dan bakat apa nih? Nanti langsung ini ya, langsung kamu pikirkan. Nah, besok setelah ini kamu bisa langsung bergabung ya. Nah, yang pertama anak-anak, jadi kita ada ekstra wajib dan ekstra sunnah. Maksudnya ekstra wajib itu adalah ekstra yang harus diikuti oleh kalian semua ya. Sedangkan ekstra sunnah adalah ekstra pilihan. Jadi kamu bisa memilih salah satu atau salah dua. Yang penting tidak bertabrakan waktunya. Karena masing-masing dari waktu ekstra itu kan beda-beda ya anak-anak ya. Antara ekstra yang satu dengan yang lain, pengaturan waktunya beda-beda. Ada yang waktunya sama juga. Jadi kalian harus memilih salah satu, itu untuk ekstra sunnahnya. Nah, Bu Vivi akan menjelaskan ke kalian apa sih ekstra wajibnya. Nah ini, untuk ekstra wajib itu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka ini wajib untuk semua siswa. Semua siswa, jadi semua siswa ini harus wajib mengikuti. Apalagi kalian siswa baru kelas 7 ya, semuanya wajib mengikuti. Tetapi apabila waktu pandemi kita sudah berlalu ya anak-anak ya, karena memang saat ini kita juga belajar daring dari rumah, jarang tidak bisa datang ke sekolah gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah ini bisa berlalu, kalian bisa aktivitas seperti semula. Jadi kalian juga mungkin kangen, saya kepengen ikut pramuka nih, dulu saya pernah berprestasi di pramuka dan sebagainya. Nah, nanti kamu bisa tunjukkan bakat kamu, prestasi kamu di pramuka. Dan juga satu lagi untuk ekstra wajibnya yaitu OSIS. Nah, kalau untuk OSIS tidak semua siswa ya anak-anak ya. Jadi hanya beberapa siswa yang terpilih saja. Siswa yang terpilih saja yang bisa masuk ke dalam anggota OSIS. Tetapi untuk yang terpilih pun mau tidak mau harus mau ya, harus mau. Oke. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang berikutnya yang Bu Vivi tadi bilang
ekstra sunnah ya. Nah, ini banyak anak-anak. Nanti silahkan sambil dipikir, kira-kira kamu ada minat dan prestasi yang bagian mana? Yang pertama, yaitu dari segi olahraga. Saya yakin ini, anak-anak sekalian pasti banyak yang suka olahraga, ya kan? Nah, kalau di sini ada beberapa olahraga prestasi yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, yaitu sepak takraw, ya. Sepak takraw di sini kan kamu dulu pernah ikut prestasi waktu kamu SD atau MI, kamu bisa ikut sepak takraw. Terus yang kedua ada tenis. MTS kita itu sudah sampai tingkat provinsi ya. Jadi kamu bisa lanjutkan prestasi kakak kelas kamu ya. Bisa tunjukkan prestasi kamu, tunjukkan bahwasanya kamu bisa ya untuk mengikuti tenis meja. Nah, nanti ini kalau untuk yang olahraga prestasi ini Bu Fi kok lupa ya tadi pengampunya ya. Nah, kalau yang untuk sepak takraw ini nanti dengan Pak Samsul, dengan Pak Sarjani. Kemudian kalau tenis meja nanti bisa dengan Bu Nana. Nah, kemudian olahraga yang berikutnya ada voli. Wah, masih banyak nih yang suka mukul-mukul bola, ya enggak? Voli. Voli juga sama. Alhamdulillah sekolah kita juga termasuk memiliki prestasi di bidang voli, ya. Sudah sampai provinsi juga ya. Nanti silahkan ya, kalau yang punya bakat di voli yang suka pukul-pukul bola, ya, mau laki-laki mau perempuan boleh gabung, ya. Nanti juga sama, ketemu dengan Pak Samsul yang termasuk dalam koordinatornya. Kemudian ada juga badminton anak-anak, ya. Badminton juga sama, ya. Badminton juga sama. Nanti badminton itu dengan Bapak Alawi, ya. Kalian nanti bisa mengembangkan bakat, minat dan prestasi kamu di sini. Dan sebenarnya masih banyak lagi olahraga prestasi yang bisa kamu ikuti. Ada lari, ya kan? Sepak bola, mungkin yang suka sepak bola dan masih banyak lagi. Ya, silakan yang suka olahraga. Nanti bisa kamu lanjutkan di MTS kita, ya. Kami akan memfasilitasi, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, yang masih berhubungan dengan hal-hal yang umum, ya. Kami juga ada rebana anak-anak. Wah, mesti udah seneng ini. Kalian pada suka ya? Pada suka kalau misalkan lihat rebana ya. Ada rebana dua versi di sini. Ada rebana modern dan rebana klasik. Kalau untuk yang rebana modern, ya berarti yang campur ya. Ada terbangnya, ada drumnya, ada keyboardnya, ya, ada gitarnya, ada bassnya. Nah itu namanya rebana modern. Kalian bisa ikut. Bu, saya pernah ikut nih dulu waktu SD atau MI ikut rebana modern. Boleh gabung, ya. Yang punya suara emas, Bu, saya mau ikut nih jadi vokalis. Boleh banget, ya. Boleh, kamu bisa kembangkan, ya. Kemudian yang kedua adalah rebana klasik. Rebana klasik itu yang apa anak-anak? Yang tidak memakai alat-alat modern anak-anak, ya. Itu juga ada di sini, ya. Biasanya sih anak laki-laki ya, kalau untuk yang rebana klasik ya. Silahkan, anak perempuan kalau mau ikut juga boleh, ya kan? Nah, dan alhamdulillah rebana kita juga bagus loh anak-anak. Kami sering menjuarai lomba tingkat kecamatan pasti dong nomor 1, ya kan? Terus kemudian kami juga pernah ikut lomba tingkat kabupaten. Dapat nggak? Dapat. Nah, kamu bisa cek ya. Kamu bisa cek di YouTube, ya. Kamu bisa cek di YouTube nanti rebana MTS Yakti Tegarrejo. Nanti ada di situ akan muncul. Gitu ya. Yang suka dengan musik dan sebagainya silahkan kamu bisa gabung di sini. Ya. Dan ada satu lagi yang berhubungan dengan musik, yaitu drum band. Ada yang suka main drum band nggak? Waktu dulu SD atau MI? Nah, kamu juga bisa gabung di sini.
saya dulu pernah ikut pegang balera, Bu, katanya. Silakan, bisa dikembangkan di sini, ya. Saya ikut senar drum, Bu, atau bass drum, boleh, ya. Nanti kamu bisa gabung juga di sini dalam korps drum band MTS Yakti Tegarjo, ya. Dan satu lagi, ya, kami juga untuk siswa baru khususnya kelas 7, kami akan mengadakan ada juga paduan suara anak-anak, ya. Paduan suara itu kami hanya mengambil dari siswa yang memang suaranya bagus. Jadi kalau yang dulu pernah ikut dalam kelompok paduan suara di SD atau MI-nya bisa juga bergabung, ya. Bisa juga bergabung. Itu biasanya kalau paduan suara biasanya dipakai untuk apa anak-anak? Untuk upacara, ya kan? Terus, nah kalau pas perpisahan juga biasanya kami tampilkan. Terus kalau pas kita mendapatkan tugas dari kecamatan, ya, baik itu di lapangan, baik itu di mana anak-anak? Di kecamatan, ya kan? Mau acara 17-an, mau upacara pramuka. Nah, kami sudah punya grup paduan suara sendiri. Jadi, ketika mendapatkan tugas dari kecamatan, kami akan mengirimkan grup paduan suara yang sudah ada. Seperti itu. Silakan, kamu bisa pilih salah satu yang mana aja boleh. Gitu ya. Nah, terus Bu, saya itu suka kiroah, Bu. Misalkan seperti itu. Boleh, ya. Silahkan kembangkan bakat dan minat kamu di kiro seni baca Quran. Ada nggak di MTS kita? Ada dong. Kita kan madrasah, ya. Selalu ada seni baca Quran. Kamu bisa belajar kiro nanti langsung dari Bapak Kepala, ya. Bapak Kepala Madrasah, Bapak Romat Almasari, atau dengan pelatihnya Mbak Yunil Azizah. Tahu nggak kalian pelatihnya itu, Mbak Yunil Azizah? Itu sudah juara tingkat nasional loh. Kamu akan diajari berbagai macam teknik bagaimana cara membaca Quran yang baik. Ya, itu untuk kiroknya. Mau laki-laki, mau perempuan, yang memang memiliki suara bagus, pernah ikut kirok, lanjutkan. Saya yakin kamu pasti bisa. Ya. Terus kemudian, Bu, saya suka nulis-nulis nih, Bu, nulis-nulis kaligrafi, tulisan saya bagus. Ah, udah lanjutin di sini, ya. Itu juga bisa kamu lanjutkan, bisa jadi prestasi buat kamu dan pastinya buat sekolah kita, ya. Ada di sini nanti kamu bisa belajar kaligrafi juga, bagaimana cara menulis tulisan Arab yang bagus, berlenggak-lenggok menggunakan pensil, pakai spidol, pakai bolpen, apapun itu hasilnya, ya. Kalau kamu sudah ada bakat dari awal, saya yakin kalau diasah semakin bagus, gitu ya. Nah, terus satu lagi anak-anak yang terakhir, yaitu di sekolah kita ada target anak-anak. Target ya, targetnya adalah kamu harus bisa menghafal juz 30. Juz 30 loh, bukan 30 juz. Gampang ya. Juz 30 ya. Jadi hanya juz 30 saja dari surat apa anak-anak? Surat Anas yang pendek sampai surat apa anak-anak? Surat An-Naba ya. Nah, itu juga termasuk dalam ekstrakurikuler. Ketika nanti kamu sudah hafal juz 30 ya, kamu nanti akan diberikan penghargaan oleh sekolah. Kalau bagaimana kalau yang sudah hafal, Bu, saya udah hafal juz 30 nih, Bu. Wah, bagus sekali. Ya. Kamu bisa lanjutkan lagi ke juz berikutnya, juz 29, juz 28 atau terserah kamu mau hafalin yang mana. Boleh sekali, ya. Semakin banyak hafalan yang bisa kamu miliki, semakin bagus, ya, semakin bagus. Ada sertifikat, ya. Kemudian ada penghargaan juga dari madrasah, dari kepala madrasah untuk kalian yang nanti bisa menyelesaikan hafalan. Oke ya, gimana? Udah kebayang belum anak-anak?
Udah kebayang belum? Kira-kira saya mau ikut ekstra yang mana ya, gitu kan? Nah, nanti silakan ya. Sambil kamu pikirkan, sambil kamu resapi, saya bisanya yang apa? Saya ingin ikut yang mana gitu. Nah, besok ketika kita sudah bisa melakukan tatap muka, mudah-mudahan ya setelah ini kita bisa melakukan tatap muka, kita bisa sekolah seperti biasanya, kamu masuk setelah sekolah setiap hari, bisa mengikuti kegiatan seperti biasa, ekstrakurikuler juga bisa berjalan dengan baik, silahkan ikuti. Jangan sampai tidak mengikuti ya, karena sayang. Kamu punya bakat jangan disimpan, ya, jangan disimpan. Silahkan, ya, silahkan tunjukkan bakat kamu, ya. Silahkan tunjukkan kalau kamu memang mampu untuk berprestasi. Karena saya yakin ketika kamu bisa menunjukkan prestasi kamu, yang bangga nggak cuma kamu loh, sekolah ikut bangga. Bagaimana dengan orang tua kamu? Wah, pasti orang tua kamu lebih bangga lagi. Iya nggak? Iya, itu pastinya. Ya. Nah, itu tadi adalah ekstrakurikuler dan bagaimana pengembangan diri kamu di sekolah kita, yaitu MTS Yakti Tegarejo. Silahkan ya, silahkan anak-anak. Saya yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengikuti semuanya. Kamu sudah terbayang ya, kira-kira mau ikut yang mana? Silahkan ya. Besok setelah kita masuk, nanti kamu bisa menghubungi eh, kakak kelas kamu atau mungkin guru-guru yang bersangkutan. Bu, saya mau ikut, mau ini, mau ikut ini, mau ikut ini, silahkan. Ya, yang penting semua bakat kamu jangan sampai disimpan, ya, tetapi harus diflorkan. Apa sih florkan? Harus diperlihatkan, ya. Ikuti semua kegiatan yang ada di sini. Oke? Ya. Eh, saya kira cukup sekian dari Bu Vi, ya. Ini adalah beberapa ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti tadi. Semoga bermanfaat buat kamu, ya. Jadinya kamu ada pemikiran ke sana, harus mengikuti yang mana, harus ikut yang mana sesuai bakat dan minat kamu, gitu kan? Ya, oke. Saya cukupkan sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.